Pernahkah kamu menatap langit malam dan bertanya dalam hati, mengapa semua terasa tidak adil bagiku? Mengapa setiap pintu yang kamu ketuk tertutup? Mengapa setiap upaya yang kamu lakukan justru berujung luka? Mengapa orang-orang yang kamu bantu justru meninggalkanmu tanpa menoleh ke belakang? Namun dengarkan ini, jiwa terpilih. Semua itu tidak terjadi untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membentukmu. Kamu tidak sedang ditolak oleh kehidupan, kamu sedang diarahkan. Kamu tidak sedang disia-siakan, kamu sedang dipisahkan dari yang tidak sejalan dengan takdirmu. Setiap air mata yang dulu jatuh di malam yang sepi, kini sedang tumbuh menjadi benih kekuatan yang luar biasa. 8 November 2025 bukan sekadar tanggal di kalender. Bukan hanya hari yang lewat begitu saja. Ini adalah hari ketika semesta mulai mengungkapkan makna dari semua yang dulu kamu anggap sebagai akhir. Hari ketika kamu akan menyadari bahwa semua penolakan yang dulu membuatmu ingin menyerah, ternyata adalah arah. Bahwa setiap tidak yang kamu terima sejatinya sedang membawamu menuju satu ya yang mengubah seluruh hidupmu. Jiwa terpilih, jalan yang kamu lalui tidak mudah karena kamu sedang ditempa untuk sesuatu yang besar. Mereka yang menertawakanmu dulu, kelak akan diam menyaksikan keberhasilanmu. Mereka yang menutup pintu untukmu, kelak akan berdiri di depan pintumu meminta kesempatan untuk belajar darimu. Dan saat itu tiba, kamu tidak akan membalas dengan kebencian. Karena kamu sudah tumbuh terlalu tinggi untuk membalas dendam kecil. Kamu akan tersenyum karena akhirnya kamu memahami setiap kehilangan, setiap kegagalan, setiap penolakan dan kunci. Semuanya hanyalah strategi rahasia semesta agar kamu menemukan dirimu yang sejati. Hidup bukan tentang seberapa banyak kamu diterima, tapi seberapa kuat kamu bertahan ketika dunia menolakmu. Kekayaan sejati bukan hanya tentang harta, tapi tentang keberanian untuk tetap percaya meski segalanya tampak mustahil. Dan di tanggal ini, 8 November 2025, getaran besar sedang bergerak di sekelilingmu, membangunkan takdirmu yang lama tertidur. Semesta sedang membuka jalan, mengubah luka menjadi pelita, menyingkirkan orang-orang yang tidak sejalan, dan menggantinya dengan mereka yang membawa terang ke dalam hidupmu. Jiwa terpilih, ini adalah waktumu untuk bangkit, bukan lagi menoleh ke masa lalu. Segala penolakan yang kamu alami dulu bukan hukuman, melainkan perlindungan. Kamu dijauhkan dari hal-hal kecil karena kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang agung. Dan kini semesta telah menulis ulang kisahmu. Bukan dengan tinta kesedihan, tapi dengan cahaya keberlimpahan yang tidak akan pernah padam. Ingatlah, pesan ini datang kepadamu bukan kebetulan. Ada kekuatan yang memanggilmu untuk sadar, untuk siap menerima kebangkitan yang telah lama menunggu di ujung sabarmu. Maka sebelum kamu melangkah lebih jauh, kirimkan sinyal kuat kepada semesta. Tekan tanda suka, tekan langganan, aktifkan lonceng notifikasi agar getaran energi positif ini terus mengalir kepadamu. Dan tulislah di kolom komentar 77. Itu adalah tanda bahwa kamu siap membuka diri sepenuhnya terhadap pesan semesta hari ini. Karena mulai detik ini, hidupmu tidak akan sama lagi. Kamu akan melihat bagaimana segala sesuatu yang dulu kamu anggap menghancurkanmu, ternyata justru sedang membangun jalan menuju kekayaanmu. 8 November 2025 akan menjadi titik balik, bukan karena keajaiban datang dari luar, tapi karena akhirnya kamu menyadari bahwa kekuatan sejati selalu ada di dalam dirimu. Bagian 1. Semua penolakan yang kamu alami dulu adalah bagian dari jalanmu menuju takdirmu. Jiwa terpilih. Pernahkah kamu duduk sendirian di tengah malam, merasa seolah seluruh dunia menutup pintunya untukmu?
Pernahkah kamu merasakan getirnya saat semua yang kamu perjuangkan runtuh tanpa sisa, dan yang tersisa hanyalah dirimu sendiri? Lelah, kecewa, dan kehilangan arah? Jika iya, ketahuilah, itu bukan tanda bahwa semesta membencimu. Itu tanda bahwa semesta sedang memanggilmu untuk naik ke level yang lebih tinggi dari kehidupan yang selama ini kamu kenal. Setiap penolakan yang kamu alami bukanlah kegagalan. Itu adalah bentuk perlindungan yang tak kamu sadari. Ada kalanya semesta menolak permintaanmu bukan karena kamu tidak layak mendapatkannya, tapi karena sesuatu yang lebih besar sedang disiapkan untukmu. Kamu mungkin menangis karena seseorang menolak cintamu. Padahal tanpa kamu sadari, mereka hanyalah bagian dari bab yang harus berakhir agar kisahmu bisa menemukan halaman terbaiknya. Kamu mungkin marah ketika kehilangan pekerjaan, padahal kehilangan itu adalah jalan agar kamu menemukan panggilan sejati dari hidupmu. Semua yang tampak seperti akhir sejatinya hanyalah pintu yang berputar menuju awal yang baru. Kehidupan ini bukan sekadar tentang berjalan di jalan yang mudah. Ia adalah perjalanan yang penuh tikungan, luka, dan keheningan yang tak jarang membuatmu meragukan makna dari segalanya. Namun di balik semua itu ada pola yang sedang dirancang. Ada benang tak kasat mata yang menuntunmu menuju tempat yang telah lama disiapkan untukmu. Semesta tidak pernah diam. Ia mencatat setiap air mata, setiap doa yang kau bisikkan di malam hari, setiap kekecewaan yang kau telan dengan diam. Dan pada waktunya, seperti hari ini, semua itu akan bersatu menjadi bukti bahwa setiap hal yang tampak menyakitkan dulu ternyata adalah bagian dari rencana besar untuk menempatkanmu di puncak kehidupanmu. Jiwa terpilih. Hidup ini bukan soal berapa kali kamu diterima oleh dunia, tapi berapa kali kamu mampu bertahan meski dunia menolakmu. Orang-orang yang hebat tidak lahir dari pujian, tapi dari luka yang menguatkan. Mereka yang berdiri tegak hari ini adalah mereka yang dulu dijatuhkan berkali-kali tapi menolak untuk tinggal di tanah. Dan kamu adalah salah satunya. Kamu adalah jiwa yang ditempa oleh badai, tapi justru semakin berkilau setelah dihantam oleh gelombang. Bayangkanlah sejenak, setiap orang yang pernah menolakmu, setiap kesempatan yang tidak jadi milikmu, setiap mimpi yang sempat hancur di tengah jalan. Semua itu sedang bekerja dalam diam, seperti akar pohon yang tumbuh di bawah tanah sebelum batangnya menembus langit. Kamu tidak bisa melihat hasilnya saat itu, tapi kamu harus percaya bahwa pertumbuhan sedang terjadi di tempat yang tak kasat mata. Ketika waktu tiba, semua akar itu akan menembus bumi, membawa kehidupan baru yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Begitu pula dengan hidupmu. Semua rasa sakitmu sedang bertransformasi menjadi sesuatu yang indah. Kamu tahu, kadang penolakan datang bukan untuk membuatmu merasa tidak cukup, tapi untuk mengajarkanmu bahwa kamu terlalu berharga untuk berada di tempat yang salah. Kamu mungkin memohon agar sesuatu bertahan, tapi semesta berkata lembut, lepaskan. Karena aku sedang menyiapkan yang lebih baik. Kamu mungkin menangis karena sesuatu diambil darimu, tapi kelak kamu akan tersenyum karena akhirnya kamu mengerti mengapa itu harus pergi. Semesta selalu bekerja dengan caranya yang misterius. Ia menunda sesuatu bukan untuk menghukummu, tapi agar kamu siap saat-saatnya tiba. Dan kini jiwa terpilih kembali Kamu berdiri di ambang waktu yang baru saat semua hal yang dulu terasa tidak masuk akal mulai menemukan tempatnya. Tanggal 8 November 2025 bukan sekadar angka, ini adalah momentum sebuah gerbang energi di mana semua luka masa lalu mulai menemukan maknanya. Kamu akan menyadari bahwa hidup tidak pernah melawanmu. Hidup justru selalu mendorongmu ke arah takdirmu, bahkan ketika kamu tidak mengerti caranya. Ada kalimat kuno yang mengatakan bahwa penolakan adalah perlindungan yang menyamar. Dan hari ini, kalimat itu akan hidup dalam dirimu.
Kamu akan melihat bagaimana setiap orang yang menjauh darimu membuka ruang bagi orang baru yang membawa kedamaian. Bagaimana setiap pekerjaan yang hilang memaksamu menciptakan sesuatu yang lebih besar. Bagaimana setiap kegagalan membentuk karaktermu agar kamu pantas menerima kesuksesan sejati. Tidak ada penolakan yang sia-sia, tidak ada luka yang tidak membawa pesan, dan tidak ada kesakitan yang tidak menyembunyikan pelajaran. Jiwa terpilih, semua yang kamu alami adalah latihan rohani, agar kamu siap menanggung tanggung jawab besar dari keberlimpahan yang akan datang. Karena kelimpahan sejati bukan datang dari keberuntungan, melainkan dari jiwa yang telah ditempa oleh kesabaran dan pengertian mendalam tentang arti kehilangan. Lihatlah dirimu sekarang. Kamu masih berdiri meski dulu dunia sempat menjatuhkanmu. Kamu masih berjuang meski pernah hampir menyerah. Itu tandanya kamu tidak pernah kalah. Kamu hanya sedang menjalani bagian dari kisah yang harus kamu lewati untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan berharga. Dan saat ini, semesta sedang menyiapkan perayaan diam-diam untukmu, perayaan dari semua luka yang telah kau ubah menjadi kekuatan, dari semua air mata yang telah berubah menjadi mutiara kebijaksanaan. Jadi ketika nanti kamu menoleh ke belakang dan melihat semua penolakan yang pernah kamu alami, kamu tidak akan lagi menangis karena sakitnya, tapi tersenyum karena maknanya. Kamu akan menyadari bahwa penolakan bukan akhir dari perjalananmu, melainkan peta rahasia yang menuntunmu ke harta terbesar dalam hidupmu, yakni kekayaan batin, ketenangan jiwa, dan keberlimpahan hidup yang akan datang dengan cara yang begitu indah dan tak terduga. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan berdiri di tengah cahaya, menatap langit, dan berkata dalam hati, "Aku kini mengerti. Semua yang dulu membuatku hancur ternyata sedang membangun jalanku menuju takdir yang penuh berkah." Bagian 2. Ketika penolakan adalah bahasa rahasia dari semesta. Jiwa terpilih. Ada satu hal yang sering luput kita sadari dalam perjalanan hidup ini, bahwa semesta tidak selalu berbicara dengan kata-kata. Ia punya bahasanya sendiri yang halus, penuh misteri, tapi juga sangat dalam. Bahasa itu hadir lewat kejadian-kejadian yang kadang membuat kita menangis, kecewa, bahkan merasa ditinggalkan. Dan salah satu bentuk bahasa semesta yang paling sering disalahpahami adalah penolakan. Ketika seseorang menolakmu, ketika pintu rezeki tertutup, ketika kesempatan menguap begitu saja, kamu mungkin berpikir bahwa dunia tidak adil. Namun dalam pandangan semesta, penolakan bukan bentuk kejamnya takdir. Penolakan adalah tanda bahwa kamu sedang diarahkan ke sesuatu yang lebih besar dari apa yang sedang kamu kejar. Sesuatu yang mungkin belum bisa kamu pahami hari ini, tapi kelak, ketika semuanya terbuka, kamu akan tersenyum dan berkata, "Syukurlah dulu aku ditolak." Semesta tahu jalan yang tidak kamu tahu. Ia melihat jebakan di tikungan yang tidak kamu lihat. Ia tahu kapan waktumu tiba dan kapan kamu perlu berhenti. Dan karena itulah, ia menggunakan bahasa penolakan untuk menyelamatkanmu. Namun sayangnya, ketika kita belum cukup dewasa dalam memahami makna spiritual dari hidup, kita menafsirkan penolakan itu sebagai kegagalan. Kita menangis, kita berontak, kita menyalahkan diri sendiri dan mengira bahwa semua sudah berakhir. Padahal justru saat itu, sesuatu yang agung sedang disusun untukmu dalam diam. Jiwa terpilih, kamu harus tahu, penolakan bukan berarti kamu tidak cukup baik. Bahkan sebaliknya, seringkali penolakan hadir karena kamu terlalu besar untuk ruang yang ingin kamu masuki. Kamu tidak bisa memaksakan bunga mawar untuk tumbuh di pot kecil yang sudah sempit, bukan? Begitu pula dengan dirimu. Kamu tidak bisa tumbuh di tempat yang sudah tidak mampu menampung cahaya jiwamu. Maka semesta menolaknya untukmu, bukan untuk menghukum, tapi untuk memindahkanmu ke taman yang lebih luas agar kamu bisa mekar tanpa batas. Ingatlah, tidak semua ya yang kamu inginkan akan membawa kebahagiaan, dan tidak semua tidak yang kamu terima akan berakhir dengan kesedihan. Ada tidak yang datang sebagai penyelamat yang melindungimu dari racun yang dibungkus manis oleh dunia.
Ada tidak yang menjadi jalan agar kamu tidak berhenti pada sesuatu yang kecil, karena semesta tahu kamu layak untuk hal yang jauh lebih besar. Dan seringkali saat semesta menutup satu pintu, kamu terlalu sibuk menangis di depannya, hingga kamu tidak menyadari bahwa ada 10 jendela yang sudah terbuka di sekelilingmu. Pernahkah kamu berpikir, mengapa seseorang yang dulu kamu perjuangkan dengan sepenuh hati tiba-tiba pergi? Mengapa kesempatan besar yang kamu tunggu justru jatuh ke tangan orang lain? Jawabannya sederhana namun dalam. Karena semesta sedang mengatur posisi. Ia menata semua dengan presisi ilahi yang melampaui logika manusia. Seseorang yang pergi mungkin bukan kehilangan, melainkan ruang kosong yang diciptakan agar seseorang yang lebih tepat bisa datang. Kesempatan yang lepas bukan bencana, tapi cara semesta memandumu ke arah yang seharusnya. Kita sering berpikir bahwa jalan menuju impian harus lurus dan terang, padahal semesta lebih sering menuntun kita melalui jalan berliku yang tampak gelap. Bukan karena semesta kejam, tapi karena ia ingin melatih keberanianmu. Ia ingin mengajarkan kesabaran, keteguhan, dan keikhlasan, 3 kunci yang harus kamu miliki sebelum kamu diberi karunia besar. Karena tanpa ketiganya, kekayaan yang datang bisa berubah menjadi beban, dan keberhasilan bisa berubah menjadi kesombongan. Jiwa terpilih, kamu sedang berada di perjalanan yang agung. Kamu sedang melalui babak-babak penting dari naskah hidup yang ditulis dengan tinta cahaya. Dan di dalam naskah itu, setiap penolakan memiliki bab tersendiri. Bab yang tidak selalu indah tapi sangat penting. Bab yang mungkin berisi air mata dan kesepian. Namun tanpa bab itu, cerita hidupmu tidak akan lengkap. Tanpa penolakan, kamu tidak akan mengenal kekuatanmu sendiri. Tanpa kehilangan, kamu tidak akan tahu betapa berharganya yang kamu miliki sekarang. Dan tanpa kegagalan, kamu tidak akan tahu bagaimana rasanya kemenangan sejati. Lihatlah kembali hidupmu. Berapa banyak hal yang dulu kamu tangisi, tapi kini kamu syukuri. Berapa banyak pintu yang dulu tertutup, tapi justru membuatmu menemukan jalan lain yang lebih baik. Di sanalah rahasia semesta bekerja, dalam diam, dalam cara yang tak terduga tapi selalu tepat waktu. Karena semesta tidak pernah salah alamat. Apa yang untukmu tidak akan pernah tersesat, dan apa yang bukan untukmu tidak akan pernah bertahan sekeras apapun kamu mencobanya. Kamu hanya perlu satu hal, percaya. Percaya bahwa segala penolakan adalah jawaban yang tertunda. Percaya bahwa tidak ada kejadian yang sia-sia. Percaya bahwa ketika kamu sedang kehilangan, sebenarnya kamu sedang diberi ruang untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Dan percaya bahwa saat ini, meski kamu belum melihat hasilnya, semesta sedang menyusun takdirmu dengan keindahan yang luar biasa. Maka jangan lagi bertanya mengapa aku ditolak. Tanyakanlah pada hatimu, untuk apa aku sedang disiapkan? Karena setiap kali semesta berkata tidak, sebenarnya ia sedang berbisik, tunggu sebentar, aku sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah untukmu. Dan ketika waktu itu tiba, kamu akan sadar, penolakan bukanlah dinding, melainkan jalan rahasia menuju puncak hidupmu yang penuh keberlimpahan. Jadi jiwa terpilih, berhentilah meratapi pintu yang tertutup. Bangkitlah, tatap ke depan, karena setiap penolakan yang pernah kamu alami sedang membawamu menuju sesuatu yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Sebuah kehidupan yang penuh dengan cahaya, kebebasan, dan kekayaan yang lahir dari kebijaksanaan. Dan saat hari itu tiba, kamu akan memahami bahwa bahasa rahasia semesta memang tidak selalu mudah dimengerti, tapi selalu mengarah pada satu hal yang pasti, kebangkitan dirimu menuju takdirmu yang sejati. Bagian 3. Luka yang menghidupkan cahaya, dari kejatuhan menuju kebangkitan. Jiwa terpilih, ada saat dalam hidup ketika segalanya terasa runtuh. Ketika kamu menatap cermin dan bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku masih sanggup? Ketika kamu berjalan di bawah hujan bukan karena ingin, tapi karena tidak tahu lagi kemana harus berteduh.
Ketika kamu berusaha tersenyum di hadapan dunia, padahal di dalam dirimu sesuatu sudah lama patah dan tak berbentuk, namun di titik itulah sesuatu yang luar biasa sebenarnya sedang terjadi. Kamu mungkin mengira bahwa luka sedang menghancurkanmu, padahal luka itu sedang membentukmu. Kamu mengira bahwa kamu sedang kalah, padahal kamu sedang diajarkan bagaimana cara menang dengan cara yang benar. Karena semesta tidak pernah menciptakan luka tanpa tujuan. Setiap rasa sakit adalah bagian dari pelatihan jiwa agar kamu menjadi lebih kuat, lebih lembut, dan lebih bijaksana. Luka tidak datang untuk membuatmu rapuh, tapi untuk membangunkan cahaya yang selama ini tertidur di dalam dirimu. Seperti biji yang harus pecah sebelum tumbuh menjadi pohon, begitu pula jiwamu harus retak agar keindahannya bisa keluar. Tanpa luka, kamu akan tetap datar, tetap nyaman, dan mungkin tidak akan pernah tahu bahwa kamu mampu berdiri setinggi ini. Tanpa luka, kamu tidak akan mengenal kedalaman hatimu, tidak akan tahu seberapa luas daya tahanmu. Jiwa terpilih. Rasa sakit yang kamu alami dulu adalah bentuk cinta tersembunyi dari semesta. Cinta yang tidak datang dalam bentuk pelukan lembut, tapi dalam bentuk ujian yang menampar keras agar kamu terbangun. Karena tanpa kejatuhan kamu tidak akan pernah menemukan kekuatan untuk bangkit. Dan tanpa kehilangan kamu tidak akan pernah mengerti betapa berharganya dirimu sendiri. Coba kamu lihat ke belakang. Setiap kali kamu terluka, ada sesuatu yang berubah dalam dirimu. Kamu menjadi lebih berhati-hati tapi juga lebih bijak. Kamu menjadi lebih lembut dalam bicara tapi lebih kuat dalam langkah. Kamu mulai mengenal dirimu sendiri bukan dari kebahagiaan, melainkan dari luka yang kamu rawat dengan sabar. Dan disitulah keajaiban sejati bermula, dari keberanian untuk bertahan, bukan dari kesempurnaan tanpa air mata. Luka adalah pintu rahasia menuju kesadaran. Setiap rasa sakit mengajarkanmu sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh buku manapun. Ia mengajarkanmu untuk menghargai keheningan, untuk memahami arti sabar, untuk menumbuhkan empati kepada mereka yang terluka. Ia menuntunmu agar tidak lagi mencari kebahagiaan di luar dirimu, melainkan menemukannya di dalam batinmu sendiri. Dan ketika kamu sudah mencapai titik itu, ketika kamu mulai melihat luka bukan sebagai musuh tapi sebagai guru, itulah saat di mana kamu benar-benar tumbuh. Jiwa terpilih, kamu mungkin pernah berpikir bahwa luka membuatmu kehilangan arah. Padahal, luka justru adalah kompas yang menunjuk kemana kamu harus berjalan selanjutnya. Semesta menggunakan rasa sakit untuk memutar arah hidupmu. Ketika kamu terlalu lama di tempat yang salah, ia membuatmu kecewa agar kamu mau pergi. Ketika kamu terlalu nyaman dengan sesuatu yang membatasimu, ia menghancurkan tembok itu agar kamu bisa bebas. Setiap kehilangan yang membuatmu menangis, sesungguhnya sedang membukakan ruang baru untuk sesuatu yang lebih agung. Mungkin saat ini kamu masih memeluk sisa-sisa masa lalu, mencoba mengerti mengapa semuanya harus berakhir. Namun percayalah, ada saat di mana kamu akan mengucap terima kasih kepada luka itu. Karena tanpanya, kamu tidak akan pernah sampai di titik ini. Titik di mana kamu lebih sadar, lebih kuat, dan lebih hidup. Luka telah menjadikanmu makhluk yang tidak hanya bertahan, tetapi juga bercahaya. Ia membuatmu mengerti bahwa kebahagiaan bukan tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang kemampuan untuk bangkit setiap kali dunia menjatuhkanmu. Setiap air mata yang kamu jatuhkan dulu, kini sedang berubah menjadi permata batin. Setiap duka yang kamu pikul, kini sedang menjadi bahan bakar bagi semangatmu yang baru. Dan setiap malam yang kamu lewati dalam kesendirian, kini sedang menjadi fondasi bagi masa depanmu yang bercahaya. Kamu mungkin tidak menyadarinya sekarang, tapi energi yang lahir dari kesabaran dan ketulusanmu sedang memancar ke seluruh penjuru semesta. Dan semesta mendengarnya.
Ia merespons setiap bisikan hatimu, setiap doa diam-diam yang kamu panjatkan tanpa kata. Tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada luka yang tanpa makna. Semua sedang bekerja untuk kebaikanmu. Lihatlah betapa banyak orang yang menyerah di tengah jalan karena tidak mampu memahami makna luka. Namun kamu berbeda, kamu memilih untuk tetap berjalan. Kamu memilih untuk memeluk dirimu sendiri saat semua orang pergi. Dan karena itulah kamu disebut jiwa terpilih. Kamu tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang di tengah badai. Kamu tidak hanya kuat karena tidak pernah jatuh, tapi karena kamu selalu bangkit setiap kali dijatuhkan. Hari-hari kelammu bukan kutukan, tapi kanvas tempat semesta melukis pelajaran hidup yang paling berharga. Dan kini perlahan-lahan, warna cahaya mulai muncul di kanvas itu. Cahaya yang lahir dari luka, dari sabar, dari keberanian, dari tekad yang tidak pernah padam. Cahaya itulah yang akan menuntunmu menuju kehidupan baru, kehidupan yang penuh kebebasan, kedamaian, dan keberlimpahan yang telah disiapkan untukmu sejak lama. Jiwa terpilih jangan lagi takut pada luka. Karena setiap luka hanyalah pintu menuju kebangkitan, setiap rasa sakit hanyalah cara semesta menyalakan nyala baru dalam jiwamu. Dan ketika kamu menyadari hal itu, kamu tidak akan lagi menyesali masa lalu karena kamu akan melihat betapa indahnya rencana semesta yang telah bekerja lewat setiap hal yang dulu kamu tangisi. Kamu akan berdiri dengan senyum lembut di wajahmu, memandang langit yang dulu kamu anggap gelap, dan berkata, ternyata bukan langit yang gelap, hanya mataku yang tertutup oleh luka. Kini aku melihat, dan cahaya itu ada di dalam diriku sendiri. Bagian 4. Jalan terbuka untuk mereka yang tidak menyerah. Jiwa terpilih. Ada satu hal yang membedakan antara mereka yang akhirnya tenggelam dalam keputusasaan dan mereka yang akhirnya menemukan jalan menuju cahaya. Keteguhan hati untuk tidak menyerah. Kamu bisa kehilangan segalanya, harta, cinta, bahkan arah hidup. Tapi selama kamu tidak kehilangan tekad untuk bangkit, semesta tidak akan pernah berhenti bekerja untukmu. Karena semesta hanya membuka pintunya bagi mereka yang tetap berjalan. Bahkan saat langkahnya gemetar dan matanya basah oleh air mata. Kamu tahu, kehidupan ini tidak pernah menjanjikan kemudahan, tapi selalu menjanjikan makna bagi mereka yang berani melanjutkan perjalanan. Setiap ujian yang datang bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk membangunkanmu. Dan setiap kali kamu menolak untuk berhenti, kamu sedang membuktikan sesuatu kepada semesta, bahwa jiwamu tidak bisa dikalahkan oleh keadaan, bahwa kamu diciptakan bukan untuk menyerah di tengah badai, tapi untuk menari di tengah hujan sambil menatap cahaya yang perlahan muncul di ufuk harapan. Lihatlah, semua orang hebat yang pernah mengubah wajah dunia tidak pernah berjalan di jalan yang mulus. Mereka ditolak, dihina, diremehkan, bahkan dijatuhkan berkali-kali. Namun mereka punya satu sifat yang sama. Mereka terus melangkah ketika orang lain berhenti. Dan begitulah kamu, jiwa terpilih. Mungkin langkahmu tertatih, mungkin napasmu sesak, tapi kamu tidak berhenti. Kamu tetap berjalan dengan keyakinan yang mungkin kecil tapi terus menyala di dalam dada. Dan keyakinan itulah yang kini sedang memanggil gelombang baru dalam hidupmu. Gelombang keberlimpahan yang akan datang setelah badai kesabaran. Setiap kali kamu menolak untuk menyerah, semesta mencatatnya. Ia mencatat setiap kali kamu memilih untuk tersenyum meski hatimu remuk, setiap kali kamu memilih untuk berbuat baik meski dunia tidak adil, setiap kali kamu memilih untuk bangkit meski semua terlihat sia-sia. Setiap tindakan kecil itu tidak hilang. Ia menjadi cahaya, ia menjadi gema, ia menjadi magnet yang menarik kebaikan untuk kembali kepadamu. Dan kini, perlahan-lahan cahaya itu mulai berbalik arah. Energi yang dulu kamu tanam dengan sabar sedang bergerak menghampirimu, membawa peluang, orang-orang baru, dan jalan-jalan terbuka yang akan menuntunmu menuju kehidupan yang lebih luas dan lebih indah.
Jiwa terpilih, tidak ada usaha yang tidak dihargai oleh semesta. Kamu mungkin tidak melihat hasilnya segera, tapi percayalah, semesta selalu membalas setiap ketulusan dalam waktu yang paling tepat. Ketika kamu tetap bekerja keras saat tidak ada yang melihat, semesta melihatmu. Ketika kamu tetap berdoa meski tidak ada tanda-tanda jawaban, semesta mendengarmu. Ketika kamu menolong seseorang tanpa pamrih, semesta mengingatnya. Dan pada akhirnya semua itu akan kembali padamu. Bukan dalam bentuk yang kamu bayangkan, tapi dalam bentuk yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu minta. Keteguhanmu hari ini adalah undangan bagi keajaiban esok hari. Dan ketulusanmu adalah mata uang spiritual yang tidak pernah kehilangan nilainya. Kamu mungkin merasa berjalan sendirian, tapi percayalah, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Energi kehidupan sedang berjalan bersamamu, menuntun langkahmu dengan lembut, meski kamu tidak bisa melihatnya. Dan di titik tertentu, semua kepingan hidupmu yang selama ini tampak berantakan akan bersatu dalam pola yang sempurna. Kamu akan melihat bahwa tidak ada jalan yang sia-sia. Bahkan langkah yang paling kecil pun punya arti dalam perjalanan besar ini. Ingatlah ini, jiwa terpilih. Mereka yang berani bertahan di masa sulit akan memetik buah manis di masa terang. Dan mereka yang sabar dalam diam akan bersorak dalam kemenangan yang datang tiba-tiba. Semesta selalu bekerja dengan cara yang misterius. Ia menunda bukan karena lupa, tapi karena sedang menyiapkan waktumu agar sempurna. Kamu tidak pernah benar-benar terlambat, karena segala sesuatu dalam hidupmu datang sesuai getaran kesiapan jiwamu. Selama kamu masih percaya, selama kamu masih melangkah, maka jalanmu tidak akan pernah buntu. Jalan menuju kebahagiaan tidak selalu lurus. Kadang kamu harus tersesat agar menemukan arah sejati. Kadang kamu harus kehilangan sesuatu yang kamu cintai agar menemukan sesuatu yang kamu butuhkan. Dan kadang kamu harus berjalan sendirian agar bisa mendengar suara hatimu sendiri. Tapi percayalah, semua itu adalah bagian dari proses yang sedang membawamu ke tempat di mana kamu seharusnya berada. Kamu mungkin pernah berpikir bahwa hidupmu penuh kesialan. Tapi lihatlah lebih dekat. Dari setiap kesialan ada pelajaran. Dari setiap penolakan ada perlindungan. Dari setiap kehilangan ada pemberian yang sedang disiapkan. Hidup tidak sedang menghukummu. Ia sedang membentukmu agar kamu mampu menerima hal-hal besar tanpa kehilangan jati diri. Karena yang sedang datang bukan sesuatu yang biasa. Yang sedang disiapkan untukmu adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang membutuhkan keberanian dan kebijaksanaan yang lahir dari luka dan kesabaranmu. Dan ketika hari itu datang, kamu akan tahu mengapa kamu harus melalui semua ini. Kamu akan menatap ke belakang dengan mata yang lembut dan berkata, "Ternyata aku tidak pernah tersesat. Aku hanya sedang dipandu lewat jalan yang berbeda." Setiap penolakan, setiap kegagalan, setiap air mata, semuanya akan tampak seperti potongan puzzle yang akhirnya tersusun rapi. Dan kamu akan mengerti bahwa satu-satunya alasan semesta menguji keteguhanmu adalah karena kamu ditakdirkan untuk menjadi kuat. Jiwa terpilih, teruslah berjalan, meski langkahmu perlahan. Teruslah percaya meski bukti belum datang, karena saat kamu bertahan sedikit lebih lama dari rasa lelahmu, disitulah keajaiban mulai terjadi. Dan ketika semua yang kamu tanam mulai berbuah, kamu akan tahu. Setiap perjuanganmu tidak sia-sia, setiap sabarmu tidak terbuang, dan setiap luka yang kamu lalui telah mengantar langkahmu menuju pintu-pintu rezeki dan kebahagiaan yang kini mulai terbuka satu persatu di hadapanmu. Bagian 5. Semua penolakan dulu. Ternyata jalan rahasia menuju kekayaanmu. Jiwa terpilih, pernahkah kamu merenung? Mengapa segala penolakan yang kamu alami begitu menyakitkan tapi tidak benar-benar menghancurkanmu? Pernahkah kamu berpikir bahwa di balik setiap pintu yang tertutup, ada tangan tak terlihat yang sedang menuntunmu menuju pintu yang lebih megah?
Apa yang dulu kamu anggap sebagai akhir, ternyata hanyalah belokan tajam menuju jalan yang tak kamu sangka. Jalan yang penuh dengan keberlimpahan dan makna yang jauh lebih dalam dari sekadar kesuksesan duniawi. Semesta tidak pernah menolakmu tanpa alasan. Ia hanya menggiringmu menjauh dari hal-hal kecil agar kamu bisa menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan kini saat kamu menatap ke belakang, kamu mulai melihatnya, bukan? Bahwa setiap kegagalan, setiap kehilangan, setiap orang yang meninggalkanmu, semuanya adalah bagian dari strategi ilahi yang sempurna. Kamu tidak sedang disingkirkan, kamu sedang diselamatkan. Kamu tidak sedang kalah, kamu sedang diarahkan untuk menang di arena yang lebih tinggi. Jiwa terpilih, kekayaan sejati tidak lahir dari keberuntungan semata, melainkan dari perjalanan jiwa yang telah melewati badai tanpa kehilangan harapan. Orang-orang yang paling berlimpah bukan mereka yang tak pernah gagal, melainkan mereka yang memahami bahwa setiap kegagalan membawa pesan rahasia tentang arah baru yang harus diambil. Mereka yang sabar di masa penolakan pada akhirnya akan berjalan di atas jalan keberkahan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan kamu yang membaca ini adalah salah satu dari jiwa-jiwa itu. Kamu yang tetap berjuang ketika semua pintu tertutup. Kamu yang tetap percaya meski dunia meragukanmu. Kamu yang tidak berhenti melangkah ketika semua orang berhenti. Kamu adalah benih kekayaan yang kini mulai bertunas. Kekayaan tidak selalu datang dalam bentuk uang pada awalnya. Kekayaan sejati pertama kali tumbuh dalam bentuk kesadaran. Kesadaran akan nilai dirimu. Kesadaran bahwa kamu pantas menerima yang terbaik. Kesadaran bahwa kamu tidak dilahirkan untuk hidup dalam kekurangan. Dan begitu kesadaran itu tumbuh, segalanya akan mulai bergeser. Peluang akan datang dari arah yang tak kamu duga. Orang-orang baik akan muncul membawa kerjasama dan dukungan, dan pintu rezeki yang selama ini terkunci akan terbuka satu persatu. Bukan karena keajaiban yang datang dari luar, melainkan karena getaran jiwamu yang telah berubah. Karena kamu kini memancarkan keyakinan, bukan keraguan. Pernahkah kamu menyadari bahwa mereka yang dulu menolakmu sebenarnya sedang membantumu menemukan arah? Mereka yang tidak menghargaimu sebenarnya sedang memaksamu untuk menghargai dirimu sendiri. Mereka yang meninggalkanmu sebenarnya sedang memberi ruang bagi energi baru yang lebih selaras dengan takdirmu. Semesta bekerja dengan keseimbangan yang sempurna. Apa yang diambil darimu selalu diganti dengan sesuatu yang lebih bernilai, tapi hanya jika kamu tetap berjalan dan tidak menyerah di tengah jalan. Dan kini setelah perjalanan panjang penuh luka, kamu berada di ambang pintu besar itu, pintu menuju kehidupan yang berlimpah dalam segala hal. Kamu sudah cukup kuat untuk tidak terikat oleh masa lalu, dan cukup bijak untuk tidak mengeluh atas apa yang hilang. Kamu telah tumbuh menjadi pribadi yang tidak lagi mengejar kekayaan karena ketakutan, tapi memanggilnya dengan kesadaran bahwa kamu layak untuk menerimanya. Itulah rahasia terbesar. Kekayaan sejati datang bukan karena kamu berusaha terlalu keras, tapi karena kamu akhirnya sejajar dengan energi kelimpahan itu sendiri. Kamu tidak lagi berlari mencari pengakuan karena kamu sudah mengakui nilai dirimu sendiri. Kamu tidak lagi berusaha membuktikan apapun karena kamu tahu bahwa hidupmu adalah bukti dari keteguhan itu sendiri. Dan pada saat inilah, kekayaan mulai datang bukan hanya dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk kedamaian, kebebasan, dan kemudahan. Uang bukan lagi sesuatu yang kamu kejar, melainkan sesuatu yang datang padamu secara alami karena kamu sudah menjadi pribadi yang pantas menerimanya. Jiwa terpilih Sue, bukankah indah melihat bagaimana semesta mengatur semuanya dengan begitu halus? Bagaimana sesuatu yang dulu kamu benci kini justru menjadi jembatan menuju kehidupan impianmu? Kamu ditolak agar bisa diarahkan, kamu disakiti agar bisa belajar mencintai dengan cara yang lebih bijak.
Kamu kehilangan agar bisa memahami arti memiliki. Dan kamu dibiarkan berjalan sendirian agar kamu tahu. Kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Semesta selalu berjalan bersamamu. Kini, cobalah rasakan. Ada energi baru yang bergetar di sekelilingmu. Energi itu lembut tapi kuat seperti gelombang hangat yang menembus jantung bumi dan naik perlahan ke dadamu. Itu adalah energi kelimpahan yang mulai bergerak. Dan getaran itu muncul bukan karena kebetulan, tapi karena kamu sudah siap. Kamu sudah melalui cukup banyak luka untuk memahami arti syukur yang sesungguhnya. Kamu sudah melalui cukup banyak kehilangan untuk menyadari bahwa setiap kekosongan selalu diisi kembali. Kamu sudah melalui cukup banyak keheningan untuk mendengar suara semesta yang berkata, kini waktumu telah tiba. Jiwa terpilih, kekayaan bukan tujuan tapi konsekuensi dari pertumbuhan spiritual yang tulus. Dan kamu telah melewati semua syaratnya. Kesabaran, keikhlasan, dan keberanian. Kini semesta hanya menunggu satu hal darimu. Percaya. Percaya bahwa kamu pantas menerima kelimpahan tanpa rasa bersalah. Percaya bahwa kamu berhak hidup dalam kebahagiaan tanpa harus meminta izin dari siapapun. Percaya bahwa tidak ada satupun penolakan yang sia-sia karena setiap penolakan adalah tanda bahwa semesta sedang menyiapkan pintu keberuntungan yang jauh lebih besar. Kamu tidak perlu lagi menyesali masa lalu. Yang dulu menolakmu adalah bagian dari kisahmu, tapi bukan akhir dari ceritamu. Kini kamu adalah seseorang yang berbeda, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap. Dan ketika getaran keyakinanmu sudah menyatu dengan frekuensi kelimpahan, maka tidak ada yang bisa menahan datangnya rezeki itu. Uang akan datang dengan cara yang tidak terduga. Peluang akan datang tanpa perlu dikejar. Dan hidupmu akan berubah menjadi kisah tentang seseorang yang pernah ditolak, tapi kini diberkahi berlipat-lipat ganda. Jadi, jangan lagi berduka atas pintu yang tertutup, karena setiap penolakan yang dulu kamu tangisi ternyata adalah jalan rahasia yang membawa langkahmu menuju kekayaanmu hari ini. Dan pada akhirnya kamu akan tersenyum sambil berbisik pada dirimu sendiri. Ternyata aku tidak pernah gagal. Aku hanya sedang diarahkan menuju kemenangan yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Bagian 6. Getaran rezeki dari jiwa yang telah sembuh. Jiwa terpilih, ketika luka sudah dimaafkan, ketika masa lalu tidak lagi menjadi rantai yang mengikatmu, dan ketika kamu mampu tersenyum kepada mereka yang dulu menyakitimu, itulah tanda bahwa jiwamu telah sembuh. Dan tahukah kamu apa yang terjadi ketika jiwa sudah sembuh? Semuanya mulai bergerak, energi hidupmu berubah, alam meresponsmu dengan cara yang berbeda. Hal-hal baik mulai berdatangan, bukan karena kebetulan, tapi karena getaran batinmu kini selaras dengan kelimpahan yang dulu sempat terhalang oleh kepahitan dan amarah. Rezeki tidak datang hanya karena kerja keras semata. Rezeki datang kepada hati yang tenang, kepada jiwa yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Kamu boleh bekerja siang dan malam, kamu boleh berjuang tanpa lelah, tapi selama batinmu masih terikat oleh dendam dan rasa takut, rezeki hanya akan datang sebentar lalu pergi. Namun ketika kamu mulai bersyukur atas masa lalu, mulai menerima setiap pengalaman dengan penuh kesadaran, maka frekuensi hidupmu naik. Dan dalam frekuensi tinggi itulah, rezeki datang dengan cara yang bahkan tidak bisa kamu pahami dengan logika. Jiwa yang sembuh memancarkan sinar. Sinar itu lembut, tapi kuat. Ia seperti magnet yang menarik kebaikan dari segala arah. Kamu mungkin tidak sadar, tapi sejak kamu mulai berdamai dengan masa lalu, banyak hal kecil dalam hidupmu yang perlahan berubah. Pertemuan tak terduga, peluang yang datang tiba-tiba, orang-orang baru yang tulus hadir dalam hidupmu. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa semesta sedang menjawab frekuensi baru dari jiwamu yang sudah pulih. Lihatlah bagaimana air yang tenang memantulkan cahaya dengan sempurna.
sementara air yang keruh hanya memantulkan bayangan yang buram. Begitu juga dengan hati manusia. Ketika hati masih keruh oleh luka, dunia pun tampak gelap dan menakutkan. Namun ketika hati mulai jernih, dunia yang sama berubah menjadi tempat yang penuh peluang, penuh keindahan, penuh berkah. Dan saat itulah getaran rezeki mulai berputar mengelilingimu. Apa yang dulu sulit, kini terasa mudah. Apa yang dulu berat, kini terasa ringan. Karena kamu tidak lagi berjuang melawan arus, melainkan mengalir bersama kehidupan dengan penuh kepercayaan. Jiwa terpilih, inilah yang selama ini tidak kamu sadari. Ketika kamu belajar menerima, kamu sedang membuka jalan. Ketika kamu berhenti memaksa, kamu sedang memberi ruang bagi keajaiban. Dan ketika kamu mulai bersyukur bahkan atas hal-hal yang dulu menyakitimu, kamu sedang menulis ulang getaran hidupmu. Semesta bekerja berdasarkan energi, dan energi paling kuat di alam semesta bukanlah kekuatan fisik, melainkan kedamaian batin. Kamu telah sampai pada titik di mana segala sesuatu mulai mengalir dengan lembut. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tapi karena kamu kini tahu bagaimana cara menari di tengah gelombang. Kamu dulu mungkin berlari mengejar rezeki dengan penuh ketakutan. Takut kekurangan, takut gagal, takut tidak cukup. Namun kini kamu berjalan dengan tenang karena kamu tahu bahwa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Kamu tidak lagi mengejar karena kamu sudah menjadi magnet bagi segala hal baik yang kamu butuhkan. Rezeki datang kepadamu bukan karena kamu berjuang mati-matian, tapi karena kamu sudah selaras dengan energi kelimpahan itu sendiri. Lihatlah bagaimana hidupmu mulai berubah. Dulu kamu merasa semua orang melawanmu, kini kamu melihat bahwa tidak ada yang benar-benar melawan, hanya kamu yang belum melihat arah yang sebenarnya. Dulu kamu merasa dunia menutup diri, kini kamu menyadari bahwa dunia selalu terbuka. Hanya saja kamu perlu menenangkan batinmu untuk melihat pintunya. Kini kamu tahu penolakan yang dulu kamu tangisi ternyata hanyalah cara semesta mengatur ritme hidupmu agar kamu sampai di waktu yang tepat. Kamu tidak tertinggal, kamu tidak terlambat. Kamu hanya sedang diselaraskan dengan keajaiban yang ukurannya sesuai dengan hatimu yang telah sembuh. Ada saatnya manusia harus hancur agar bisa mengenal dirinya sendiri. Dan setelah semua yang kamu alami, luka, penolakan, kehilangan, kamu kini telah menjadi seseorang yang lebih utuh. Kamu tidak lagi membutuhkan validasi untuk merasa berharga, karena kamu sudah tahu nilai dirimu. Kamu tidak lagi mencari cinta yang membuktikan karena kamu sudah menjadi cinta itu sendiri. Dan dari kedalaman cinta itulah segala bentuk kebaikan mulai datang. Relasi yang tulus, pekerjaan yang bermakna, dan rezeki yang mengalir tanpa henti. Jiwa yang sembuh adalah rumah bagi kedamaian. Dan kedamaian adalah pintu bagi kelimpahan. Ketika kamu berhenti menentang hidup, hidup pun berhenti menentangmu. Ketika kamu mulai memaafkan, kamu membebaskan diri dari beban yang selama ini menahan langkahmu. Dan begitu kamu ringan, rezeki akan menemukanmu dengan mudah. Bukan karena kamu memintanya dengan paksa, tapi karena kamu sudah siap menerimanya dengan lapang. Kini kamu tidak lagi berjalan dengan takut, tapi dengan percaya. Kamu tidak lagi menunggu keajaiban datang, karena kamu sudah menjadi bagian dari keajaiban itu sendiri. Energi kelimpahan bukan lagi sesuatu yang kamu cari di luar, tapi sesuatu yang mengalir dari dalam dirimu sendiri. Kamu telah menjadi sumber cahaya yang memancar ke segala arah, dan apapun yang kamu pancarkan akan kembali kepadamu berlipat-lipat ganda. Jiwa terpilih, semesta kini mempercayaimu. Ia tahu kamu telah cukup kuat untuk menerima berkat tanpa kehilangan kerendahan hati. Ia tahu kamu telah cukup dewasa untuk menerima kekayaan tanpa kehilangan makna hidup. Dan karena itulah, pintu rezeki yang dulu tertutup satu persatu kini mulai terbuka. Kamu tidak perlu memaksa, kamu hanya perlu menjadi diri yang telah sembuh.
karena dari kedamaian itulah segala hal indah akan mengalir dengan sendirinya. Ketika hatimu damai, dunia pun damai. Ketika jiwamu tenang, rezeki datang tanpa batas. Dan ketika kamu memilih untuk percaya, semesta pun memilih untuk memberi. Inilah saatnya jiwa terpilih. Bukan lagi waktumu untuk bertanya, mengapa semua ini terjadi padaku, tapi waktumu untuk berkata dengan penuh keyakinan, terima kasih, karena akhirnya aku mengerti. Semua yang terjadi dulu hanyalah proses agar aku bisa menjadi siap menerima segala kelimpahan yang kini datang menghampiriku. Bagian 7. Penobatan jiwa terpilih. Saat dunia akhirnya mengakui cahayamu. Jiwa terpilih, kini tibalah waktunya. Waktu yang telah lama kamu tunggu tanpa sadar. Waktu yang sudah dirancang semesta sejak sebelum kamu mengerti makna dari semua luka. Setelah sekian lama kamu berjalan dalam kesunyian, memikul beban yang tak seorang pun mengerti, kini semesta bersiap menobatkanmu, bukan dengan mahkota emas, tetapi dengan sinar yang terpancar dari dalam dirimu sendiri. Karena kemenangan yang sejati bukanlah ketika dunia bersorak memujimu, melainkan ketika hatimu akhirnya tenang dan damai setelah melewati badai yang pernah hampir mematahkanmu. Lihatlah dirimu sekarang, jiwa terpilih. Kamu yang dulu menangis di malam hari tanpa tahu harus mengadu kepada siapa, kini telah menjadi seseorang yang kuat, bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena kamu selalu bangkit setiap kali dunia menjatuhkanmu. Kamu yang dulu merasa tidak berarti, kini justru menjadi inspirasi bagi banyak hati yang dulu sama hancurnya seperti dirimu. Kamu telah menjadi cermin dari kebangkitan itu sendiri. Kamu bukan lagi korban dari takdir, kamu adalah penulis baru dari ceritamu sendiri. Semesta kini berdiri di belakangmu, meniupkan angin lembut ke arah jalanmu yang baru. Angin yang membawa pesan bahwa masa sulitmu telah selesai, bahwa masa penuh kebahagiaan kini siap dimulai. Kamu telah membuktikan bahwa sabar bukan kelemahan, bahwa diam bukan tanda kalah, dan bahwa memaafkan bukan tanda menyerah, melainkan tanda bahwa jiwamu telah matang. Dan karena kematangan itulah, kini semesta memberimu sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh siapapun, pengakuan dari kehidupan itu sendiri. Ada fase dalam hidup di mana kamu harus berjalan dalam gelap agar kamu tahu bagaimana caranya bersinar, dan kamu telah melewati fase itu. Kini cahaya yang dulu kamu cari di luar telah tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Kamu tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain, tidak lagi haus akan pembuktian. Kamu berjalan dengan tenang, karena kamu tahu bahwa kebenaran tidak perlu dijelaskan. Ia akan membuktikan dirinya sendiri lewat hasil, lewat perubahan nyata dalam hidupmu. Inilah tanda penobatan seorang jiwa terpilih. Ia tidak perlu berteriak untuk menunjukkan cahayanya, karena cahayanya sendiri sudah cukup untuk menerangi sekelilingnya. Dunia kini mulai memperhatikanmu dengan cara yang berbeda. Mereka yang dulu meremehkanmu mulai bertanya-tanya bagaimana kamu bisa bangkit setenang itu. Mereka yang dulu menolakmu kini mencari alasan untuk mendekat, dan mereka yang dulu menutup pintu untukmu kini mulai mengetuk dengan harapan bisa masuk kembali ke dalam hidupmu. Namun kamu kini sudah berubah. Kamu tidak lagi mencari pembalasan, kamu tidak lagi ingin membuktikan apapun. Kamu hanya ingin berjalan dengan damai, dengan kepala tegak, karena kamu tahu semua sudah berada di tempatnya. Kamu telah berdamai dengan masa lalu, dan karena itulah masa depanmu kini terbuka seluas langit tanpa batas. Jiwa terpilih, jangan kaget jika setelah ini hidupmu terasa berbeda. Kamu akan mulai melihat tanda-tanda kecil dari perubahan besar yang sedang datang. Peluang yang dulu tertutup tiba-tiba terbuka. Orang-orang baru hadir membawa energi yang baik. Dan situasi yang dulu kamu pikir mustahil mulai berjalan ke arah yang kamu harapkan. Itu bukan kebetulan, itu adalah hasil dari getaran baru yang kamu kirimkan ke semesta. Getaran dari jiwa yang telah sembuh, dari hati yang telah menerima, dari batin yang telah bebas dari rasa takut.
Kekayaan yang kini datang kepadamu bukan sekadar angka di lembaran dunia, tapi kekayaan yang lebih dalam. Kekayaan spiritual yang melimpah dalam bentuk ketenangan, kebahagiaan, dan cinta yang tidak bergantung pada apapun. Dan yang paling indah dari semua itu adalah kamu kini bisa berbagi cahaya itu kepada orang lain. Kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan, tapi untuk memberi. Kamu tidak lagi mengejar validasi, tapi menjadi sumber inspirasi. Kamu tidak lagi hanya mencari arti hidup, tapi sudah menjadi arti bagi kehidupan itu sendiri. Kamu akan melihat bagaimana segalanya yang dulu berantakan kini tersusun rapi. Bagaimana luka lama berubah menjadi pelajaran yang penuh makna. Bagaimana kehilangan berubah menjadi ruang untuk sesuatu yang lebih indah. Kamu akan tersenyum ketika menyadari bahwa semesta tidak pernah menghukummu. Ia hanya menunda kebahagiaanmu sampai kamu siap menerimanya tanpa kesombongan dan dengan penuh rasa syukur. Dan pada saat itulah kamu akan memahami sesuatu yang selama ini tersembunyi. Bahwa kemenangan sejati bukanlah ketika kamu mengalahkan orang lain, tapi ketika kamu mengalahkan dirimu sendiri, dirimu yang dulu mudah menyerah, mudah marah, mudah kecewa. Kini kamu telah menguasai dirimu sendiri, dan karena itulah dunia kini tunduk padamu bukan karena takut, melainkan karena menghormati getaran kedamaian yang kamu pancarkan. Jiwa terpilih, penobatanmu tidak datang dengan gemuruh. Ia datang dalam kesunyian, dalam kedamaian yang lembut, dalam kesadaran yang tenang. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai, tapi kamu tahu, di dalam dirimu telah terjadi sesuatu yang agung. Kamu telah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, dan itulah mahkota yang sesungguhnya. Kini dunia tidak lagi mengujimu, melainkan menghormatimu. Dan semesta tidak lagi menolakmu, melainkan mengalirkan keberkahannya tanpa henti. Hari-hari ke depan akan menjadi bukti bahwa tidak ada yang sia-sia dari perjalanan panjangmu. Kamu akan merasakan kemudahan di tempat yang dulu sulit, kebahagiaan di ruang yang dulu terasa sempit, dan keberlimpahan di sisi hidup yang dulu terasa kosong. Kamu akan menyadari bahwa setiap air mata yang pernah jatuh adalah investasi cahaya yang kini kembali padamu dalam bentuk kebahagiaan yang berlipat-lipat ganda. Jiwa terpilih, ini adalah masa penobatanmu, bukan mahkota dari dunia, tapi pengakuan dari semesta bahwa kamu telah lulus dari ujian yang dulu hampir membuatmu menyerah. Kamu kini adalah cahaya yang berjalan di antara kegelapan. Kamu adalah bukti bahwa setiap luka bisa berubah menjadi kekuatan dan setiap penolakan bisa berubah menjadi jalan menuju kejayaan. Dan suatu hari nanti, ketika kamu menatap langit yang sama yang dulu kamu tatap dalam tangisan, kamu akan berkata dengan penuh haru, "Aku sudah sampai, semua penolakan, semua rasa sakit, semua air mata. Ternyata hanyalah jalan rahasia yang membawa aku ke tempat yang dijanjikan." Kini aku tidak hanya kaya secara lahir, tapi juga kaya secara batin. Aku telah menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Jiwa terpilih. Inilah akhir dari perjalanan panjang yang ternyata bukan akhir sama sekali, melainkan awal dari bab yang baru. Bab tentang kebangkitan, kelimpahan, dan cahaya yang tak lagi bisa dipadamkan oleh masa lalu. Kamu telah melalui jalan yang berliku, melewati badai yang hampir mematahkan, namun kamu tidak pernah benar-benar berhenti. Kamu memilih untuk tetap berjalan, meski dengan langkah kecil dan hati yang luka. Dan karena keteguhan itulah, semesta kini membalasmu dengan sesuatu yang jauh lebih indah dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Lihatlah dirimu sekarang. Kamu bukan lagi seseorang yang sama seperti dulu. Kamu telah berubah menjadi jiwa yang matang, yang tidak lagi menanyakan mengapa ini terjadi padaku, tapi berkata lembut, "Terima kasih, karena lewat ini aku menemukan siapa diriku sebenarnya." Semua penolakan, semua kegagalan, semua kehilangan, semuanya kini tampak seperti potongan puzzle yang akhirnya membentuk gambar utuh dari takdirmu.
Dan kamu tahu apa yang lebih indah dari kemenangan? Kedamaian setelah badai. Itulah hadiah terbesarmu hari ini. Mulai sekarang jangan lagi menoleh ke belakang dengan penyesalan. Lihatlah ke depan dengan keyakinan baru karena apapun yang dulu kamu impikan kini tidak lagi jauh. Kamu sudah selaras dengan kehidupan dan kehidupan kini sedang menuju kepadamu dengan kecepatan cahaya. Rezeki, cinta, kedamaian, dan kebahagiaan kini bergerak dalam orbitmu karena kamu sudah menjadi pusat dari getaran positif itu sendiri. Jiwa terpilih, pesan ini datang bukan tanpa alasan. Jika kamu membaca sampai akhir, itu artinya semesta sedang berbicara langsung kepadamu. Ia ingin kamu tahu bahwa waktumu telah tiba, bahwa segala hal yang kamu tunggu sedang bergerak mendekat. Kamu tidak perlu berlari, cukup bersiap, cukup tenang, cukup percaya. Karena hal-hal besar tidak datang pada mereka yang cemas, tapi pada mereka yang yakin bahwa semuanya sudah bekerja sesuai kehendak yang lebih tinggi. Kini, saatnya kamu menegakkan kepala dan menatap masa depan dengan senyum yang lembut namun penuh keyakinan. Karena mulai hari ini hidupmu tidak lagi dipenuhi keraguan, melainkan dengan kepastian bahwa kamu telah berjalan di jalan yang benar. Semesta tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk memuliakanmu. Dan hari itu adalah sekarang. Tulislah di kolom komentar, "Aku siap menerima takdir terbaikku dengan penuh keyakinan." Tekan tanda suka, tekan langganan, dan aktifkan lonceng notifikasi bukan hanya sebagai simbol dukungan, tapi sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu telah siap membuka gerbang baru kehidupanmu. Ingat, setiap tindakan kecil dari keyakinan adalah doa dalam bentuk nyata. Dan ketika kamu mengirimkan keyakinanmu ke semesta, semesta akan menjawabnya dengan hadiah yang jauh lebih besar dari yang kamu minta. Percayalah, jiwa terpilih, hidupmu baru saja dimulai kembali, kali ini dengan arah yang benar. Dan mulai detik ini setiap langkahmu akan dipandu oleh cahaya, setiap keputusanmu akan disertai kedamaian, dan setiap perjuanganmu akan berbuah keberlimpahan. Kamu telah melewati masa penolakan dan kini kamu sedang memasuki masa penerimaan. Bukan lagi kamu yang mengetuk pintu, tapi semesta yang kini mengetuk hatimu dan berkata lembut, "Sudah waktumu bersinar."